Assalamualaikum anak-anakku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, yakni mengenai pelajaran 9, materi mari melaksanakan sholat. Nah anak-anakku, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, sebelumnya kita ucapkan doa sebelum belajar. Mari bersama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, kita telah masuk pada pelajaran 9 dengan materi mari melaksanakan sholat. Apa sajakah yang akan kita pelajari pada pelajaran 9 ini? Yang pertama yakni mengenai keutamaan sholat, syarat sah sholat, rukun dari sholat, hal yang membatalkan sholat, serta sunnah-sunnah dari sholat. Nah, anak-anakku, siapkah kalian menerima materi pada pagi hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai keutamaan sholat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari sholat itu. Sholat sendiri secara bahasa artinya yakni adalah doa, karena seluruh bacaan sholat berupa doa atau permohonan kepada Allah. Sholat secara syariat artinya yakni rangkaian ibadah berupa bacaan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram hingga diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun tertentu. Nah, sekarang apa sajakah keutamaan dari sholat? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, keutamaan sholat adalah sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Lalu yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim laki-laki dan perempuan. Perintah ini disampaikan oleh Allah secara langsung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. 4. Sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Keutamaan sholat yang kelima yakni sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Nah, keutamaan sholat yang keenam yakni sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini dijelaskan Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Keutamaan sholat yang ketujuh adalah orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus, surga yang paling indah. Dan yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Hal ini dijelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Setelah kita belajar mengenai keutamaan sholat,
Sekarang kita akan mengetahui lebih mendalam mengenai apa saja syarat sah dari sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Kedua, balik atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, sudah masuk waktunya sholat. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103. Yang kelima, suci dari hadas besar dan kecil. Yang keenam, suci badan, tempat dan pakaian. Yang ketujuh, menutup aurat. Dan yang kedelapan adalah menghadap kiblat. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apa saja rukun dari sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, yakni niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumak nina. Apa itu tumak nina? Tumak nina yakni tidak tergesa-gesa. Yang keenam, iktidal dengan tumak nina. Yang ketujuh, sujud dengan tumak nina. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud dengan tumak nina. 9, duduk tasyahud awal dan akhir. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. 12, salam. Dan yang terakhir yakni tertib atau urut. Lalu apa sajakah hal-hal yang bisa membatalkan sholat? Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Kedua, banyak bergerak. Yang ketiga, mendapati najis pada pakaian, badan ketika sholat dan tidak segera dihilangkan. Yang keempat, terbukanya sebagian aurat. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, berbahadas sebelum salam pertama. Dan yang ketujuh, nampak dua huruf yang keluar meskipun tidak bisa dipahami dengan sengaja, seperti menangis, merintih, tertawa, ataupun berdaham, berubah niat, dan yang terakhir adalah membelakangi kiblat. Nah, anak-anakku, untuk materi terakhir yang ini mengenai sunnah dari sholat. Sunnah sholat sendiri dibagi menjadi dua, yakni ucapan dan perbuatan. Sunnah ucapan yakni apa saja? Yang pertama, membaca iftitah, membaca isti'adzah, mengucapkan amin, membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah, membaca tasbih saat ruku dan sujud, menambah doa bangkit dari ruku, serta berdoa pada waktu sujud. Sedangkan sunnah dari perbuatan, sunnah sholat dari perbuatan yakni 1, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga saat takbir. 2, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada, atas atau atas pusar. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat, duduk iftiroshi dengan yakni menduduki kaki kiri sambil memanjangkan kaki kanan. Nah, anak-anakku, itu merupakan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, perkataan, dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.